Hadirin rahimakumullah, atas perjuangan dan mujahadah yang kita lakukan di siang hari selama bulan Ramadan, maka hari ini kita bersyukur kepada Allah, kita memasuki Ramadan kita hari yang ke-23. Semoga yang masih 1 minggu lagi ke depan, kita mampu menuntaskan ibadah siam kita, ibadah tarawih, tadarus Al-Quran, witir, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Semoga dapat kita selesaikan sampai di penghujung Ramadan, dan mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, wabil khusus ibadah puasa kita, semoga betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat salam senantiasa kita haturkan kepada seorang uswah dan qudwah kita sekalian, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada beliau dan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, bahkan semoga Allah juga memberikan rahmat kepada kita sekalian, sehingga kita akan mampu untuk merasakan hidup ini dengan penuh nikmat, karena kita selalu dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, Bapak Ibu, saudaraku sekalian, rahimakumullah. Di saat Ramadan seperti ini, jelas kata Allah dalam Al-Baqarah 183, bahwa tujuan Ramadan, bahwa tujuan puasa yang kita laksanakan selama di dalam bulan Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Karena kita harus menjadi orang yang bertakwa kepadanya. Jadi maksud takwa saat di dalam bulan Ramadan ini, tentu takwa kita harus semakin meningkat. Dan indikasi ketakwaan kita meningkat itu satu, para jamaah, bahwa kita semakin semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu indikasi pertama, takwa kita di Ramadan ini semakin meningkat. Jadi semakin semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak pernah bangun malam hari, bahkan semalam suntuk tidak tidur, maka saat Ramadan kita bisa lakukan itu. Dan itu artinya kita ada peningkatan di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Indikasi peningkatan takwa Allah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam bulan Ramadan ini, jamaah, adalah kita babat kemaksiatan. Kita tinggalkan kemaksiatan, kita tingkatkan ketaatan. Itulah indikasi takwa kita meningkat bersamaan dengan Allah. Tetapkan bahwa tujuan puasa memang la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita semakin memaksimalkan diri dan mengoptimalkan diri di dalam meningkatkan nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung masih kurang seminggu lagi kita berada di Syahrul Ramadan, Syahrul Mubarak, Syahrul Quran. Mumpung kita masih berada di bulan Ramadan, di bulan yang penuh berkah, di bulan yang diturunkan oleh Allah Al-Quranul Karim melalui peristiwa Lailatul Qadar dan peristiwa Nuzulul Quran. Hadirin rahimakumullah, salah satu indikasi ketakwaan kita meningkat adalah wal kadhiminal ghaidh. Kita mampu menahan amarah. Ya, kita mampu menahan amarah.
Lah, jamaah, apa sih hakikatnya marah itu? Sebagaimana pada pertemuan 2 Jumat yang telah lalu, yang telah ditanyakan oleh Pak HMA, jadi Bapak Haji Muhammad Alwi, bahwa ada 3 tipe marah itu jemaah. Ya, atau ada 3 tingkatan marah itu pada jemaah. Ada tingkatan tafrid, marahnya sedikit, marahnya kurang. Ya, tingkat marahnya rendah, itu tafrid. Tetapi ada lawan katanya. Tingkatan marah yang ifrot, terlalu marah, disenggol titik ngamuk, itu ifrot. Jadi terlalu marah, yang tadi terlalu tidak marah. Jadi terlalu tinggi volume marahnya, ifrot itu. Kalau tafrid terlalu rendah volume marahnya. Nah, di tengah-tengah itu ada marah yang namanya i'tidal. Ya, marah yang berada dalam tingkatan i'tidal, yang sedang. Ya, yang sedang di antara yang paling rendah dan yang paling tinggi. Itu i'tidal. Yaitu kemarahan yang volumenya sedang. Ya, volumenya sedang. Jadi jamaah rahimahullah, sama dengan tingkatan takwa kita kepada Allah. Ada orang yang tingkatan takwanya paling tinggi. Itulah tingkatan takwanya para rasul-rasul Allah. Para nabi-nabi Allah. Para siddiqin. Ya, para syuhada. Itu nilai takwanya sangat tinggi. Sebaliknya, ada orang yang nilai takwanya paling rendah. Yang penting paling rendah itu, yang penting ketika meninggal dunia, tetap muslim. Walaupun mungkin saat hidup di dunia tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, nggak peduli dengan yang namanya kewajiban mengeluarkan zakat, menyantuni yatim piatu, para duafa, fakir miskin, nggak peduli dengan perintah berinfak, bersedekah, jariyah, hibah, wakaf. Pokoknya yang penting statusnya sebagai muslim, tetap sebagai seorang muslim. Itulah nilai takwa yang paling rendah. Ya, jadi dia memang masih muslim, walaupun tidak pernah beribadah, tidak pernah beramaliyah. Tingkatan takwanya paling rendah. Di antara yang paling tinggi dan paling rendah itu jamaah, ada tingkatan yang ausat, tengah-tengah, atau i'tidal tadi, tengah-tengah. Kalau yang ini sudah lebih banyak berbuat kebaikannya, tetapi memang satu saat masih terpeleset untuk melakukan kemungkaran, kemaksiatan. Tapi hal-hal yang ma'ruf masih lebih banyak. Itulah tingkatan takwa kita kepada Allah, tingkatan yang ausat, tingkatan yang i'tidal, yang pertengahan, yang sedang. Bapak Ibu rahmatullah. Adapun yang dimaksud dengan tafrid, maka dengan tidak adanya kekuatan atau kemarahannya sangat lemah. Sehingga karena sikap marahnya sangat lemah, orang yang seperti ini memang tidak punya kesombongan. Karena memang tingkat kemarahannya sangat lemah, sangat rendah. Oleh sebab itu para jemaah, Imam Asy-Syafi'i beliau berfatwa, barang siapa dibuat marah tetapi ia tidak marah, jadi barang siapa dibuat marah, dibikin marah tetapi ia tidak marah, maka kata Imam Syafi'i, ia laksana seekor keledai. Jadi dibikin marah tapi nggak marah.
Kata Imam Syafi'i, ia laksana seekor keledai. Ya, keledai hewan jemaah, walaupun panjenengan caci maki, walaupun panjenengan marahi, diomeli, dihina, diolok-olok orang hewan, ya diem saja. Ya, tidak akan marah, memang dia nggak ngerti kalau kita omelin. Dia nggak ngerti kalau kita marahin. Dia nggak ngerti kalau kita cemooh, kita hina, kita olok-olok, dia nggak ngerti. Santai saja, tetap aja makan dengan enak, dan seterusnya. Itu jika dalam hidup ini jemaah, sama sekali kita tidak memiliki kekuatan marah. Ya. Jadi barang siapa tidak mempunyai kekuatan marah dan kesombongan sama sekali, memang ia adalah sangat kurang. Ya, jadi kalau orang yang tidak punya kekuatan marah dan tidak punya kekuatan kesombongan sama sekali, akibat marah itu timbul kesombongan itu, maka ia adalah sangat kurang. Padahal para jamaah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah orang-orang yang keras dan mereka adalah orang-orang yang sombong. Artinya sombong karena timbul dari kemarahan itu. Itulah yang Allah jelaskan di dalam surat Al-Fath, surat yang ke-48, ayat yang ke-29. Jadi ayat yang ke-29. Ayat yang ke-29 dari surat Al-Fath ini, para jamaah, adalah berbunyi sedap. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Silakan Pindri. Ji Ustaz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Bapak Ibu rahimakumullah.
Muhammad adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan beliau, para sahabatnya, bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Ayat ini para jamaah menjelaskan sahabat-sahabat Rasulullah itu sangat keras, ya. Kepada siapa? Kepada orang-orang kafir. Tetapi sangat berkasih sayang di antara sesama mereka. Sehingga kalau kita mengacu kepada ayat ini para jamaah, orang yang tidak punya sifat marah sama sekali, ya, itu ya memang tidak baik. Memang tidak baik. Sehingga kemudian tidak ada semacam ya kecemburuan dalam hal-hal tertentu yang memang harus dibela dan memang harus dilawan, ya, dalam hal-hal tertentu. Ya. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah itu keras terhadap mereka, orang-orang kafir. Ya. Karena memang orang kafir itu batrul haq, orang-orang yang menolak kebenaran yang datang dari Allah melalui Al-Quranul Karim, menolak kebenaran yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis-hadis beliau. Nah, bahkan di dalam surat At-Tahrim, surat yang ke-66, ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga beliau menjelaskan dalam ayat ini, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlud alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Indri. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Di samping para sahabat Nabi itu adalah orang yang keras, ya, sehingga menimbulkan sebuah kesombongan dalam menghadapi hal-hal tertentu. Allah sendiri juga para jamaah memerintahkan kepada Nabi agar jahidil kufar wal munafikin. Perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Jadi Allah perintahkan kepada Nabi untuk memerangi orang-orang kafir, orang-orang munafik. Nah, bahkan Allah perintahkan bersikap keraslah terhadap mereka. Bersifat keraslah terhadap mereka. Sesungguhnya keras dan kasar adalah di antara bekas-bekas kekuatan semangat, dan itulah yang dinamakan marah. Jadi kalau kemudian volume sifat marah kita itu tadi jamaah tafrid, artinya nggak punya kemarahan sama sekali, memang tidak baik. Karena nanti kita menjadi lemah, karena kita nanti diremehkan, karena kita nanti tidak dianggap, yang tidak dianggap peka terhadap perkembangan-perkembangan yang satu saat tertentu membutuhkan kita keras, membutuhkan kita tunjukkan kesombongan kita, menunjukkan kita kemarahan kita dalam hal-hal tertentu. Dalam hal-hal tertentu. Itu jamaah. Nah, kalau sekali lagi kemudian kita ini tidak punya sifat marah sama sekali lagi jamaah, memang tidak baik.
Ya, memang tidak baik. Nah, lawan katanya para jamaah adalah sifat ifrat. Ya, kemarahan yang berlebih-lebihan. Ya. Jadi, ifrat berlebih-lebihan. Maka itu adalah bahwa sifat ini atau sifat marah ini menang. Jadi marahnya dominan. Sehingga karena saking dominannya sifat marah itu jamaah, sifat itu keluar dari kebijaksanaan akal dan agama dan taat kepada agama. Dan tidak tersisa bagi orang tersebut penglihatan hati, pertimbangan, dan pemikiran. Dan tidak ada kemauan, tetapi ia menjadi dalam bentuk orang yang sangat terpaksa. Jadi orang itu kalau sikap marahnya berlebihan jamaah, maka bisa keluar dari kebijaksanaan akal, bahkan bisa keluar dari petunjuk agama, bahkan kemudian juga sama sekali tidak taat terhadap agama. Karena saking tingginya volume kemarahan orang itu. Nih, saking tingginya. Gitu. Nah, Bapak Ibu rahmatullah. Karena itu, manakala api kemarahan keras dan menyalanya kuat, maka itu membutakan pelakunya dan menyulitkannya dari setiap nasihat. Apabila ia dinasihati, niscaya tidak didengar, bahkan demikian itu menambahkan kemarahan baginya. Jadi orang itu kalau cahaya kemarahannya itu berlebihan, maka akalnya tidak berfungsi. Bahkan ketika ada orang yang mencoba untuk menasihatinya, justru semakin memuncakkan kemarahannya. Sudah tidak peduli lagi dengan nasihat kalau orang itu kemudian sikap marahnya berlebihan. Bapak Ibu rahmatullah, apabila ia mencari cahaya dengan cahaya akalnya dan kembali kepada dirinya, niscaya ia tidak mampu karena cahaya akalnya menjadi padam dan terhapus seketika dengan asap kemarahan itu. Jadi kalau kembali kepada akalnya orang yang saat itu sedang marah itu tidak akan bisa kembali kepada akal. Karena apa? Akalnya orang yang marah itu jadi padam. Ya, akalnya orang yang marahnya tinggi itu menjadi padam. Ya, sehingga kemudian tidak mungkin saat itu bisa menghapus kemarahannya. Walaupun ingin mencoba kembali kepada akal. Ya. Karena memang kemarahannya sangat tinggi. Gitu. Sesungguhnya tambang pikiran adalah alat dan ketika sangat kemarahannya disebabkan mendidihnya darah hati, naiklah asap yang gelap ke otak dengan menguasai tambang-tambang pikiran. Dan kadang-kadang melampaui kepada tambang-tambang kebagusan. Lalu matanya gelap sehingga tidak dapat melihat dengan matanya dan dunia seluruhnya menjadi hitam atasnya. Jadi kalau akalnya sudah gelap, matanya gelap, maka dunia ini seluruhnya juga menjadi hitam di hadapannya karena kemarahannya. Sehingga istilah saya, saat puncak marah itu jamaah, semua dianggap salah, semua dianggap jelek. Sehingga dunia semuanya dianggap hitam. Tidak ada yang baik ketika kita sedang dalam puncak kemarahan kita itu jamaah. Nah jamaah rahmatullah, pada hakikatnya perahu dalam tamparan gelombang pada waktu angin bergoncang di tengah lautan itu lebih baik keadaannya dan lebih diharapkannya keselamatannya daripada jiwa yang bergoncang karena kemarahan.
Sampai dianalogkan jamaah, perahu di tengah lautan yang terhempas dengan gelombang air yang luar biasa, itu istilahnya lebih baik. Karena yang ada di dalam perahu itu masih ada upaya untuk bisa menyelamatkan perahu tersebut. Ya. Dibandingkan ketika seseorang itu jamaah tergoncang hatinya karena kemarahan. Itu lebih baik perahu yang tergoncang dengan gelombang laut yang luar biasa karena masih ada upaya oleh penumpang untuk mengendalikan perahu itu sehingga tidak sampai tenggelam. Tapi orang itu kalau sudah marah jamaah, itu sudah selesai sudah. Semuanya menjadi salah, semuanya menjadi jelek, semuanya menjadi hitam. Itu jamaah hukum. Adapun hati para jamaah, maka ia adalah pemilik perahu dan daya upayanya telah gugur karena hatinya sudah gelap. Jadi menjadi gugur karena apa? Ia sudah dibutakan oleh kemarahan oleh pemiliknya itu sendiri. Nah, jemaah, kalau orang itu kemarahannya sangat tinggi, maka bekas kemarahan ini jemaah pada lahiriahnya adalah merubah warna. Keras, gemetar pada sendi-sendi tubuh. Keluarnya perbuatan tanpa tertib dan aturan. Tergoncangnya gerakan dan perkataan. Sehingga buih tampak pada tepi mulut. Biji mata menjadi merah. Hidung menjadi berbalik. Dan bentuk tubuh menjadi berubah. Itu adalah di antara bekas-bekas kemarahan yang ada di saat kita sedang puncak-puncak marah itu jemaah. Sampai dikatakan bahwa perbuatan kita tanpa tertib dan aturan, tergoncangnya gerakan dan perkataan, ngomongnya sudah nggak karu-karuan, bahkan sehingga menimbulkan buih yang keluar dari tepi mulut kita, kemudian bahkan biji mata kita menjadi memerah, hidung kita istilahnya terbalik, dan bentuk tubuh kita sampai betul-betul berubah saat kita dalam puncak kemarahan tersebut. Oleh sebab itu jamaah, kalau orang yang sedang puncak marah itu bisa melihat apa yang terjadi pada dirinya, ya, saat puncak marah itu, bisa melihat apa yang ada pada dirinya, pasti dia akan melihat hal-hal yang sangat jelek pada bentuk tubuhnya. Begitu melihat bentuk tubuhnya sangat jelek di saat puncak kemarahan itu jamaah, tentu mereka yang mampu melihat kejelekan bentuk tubuhnya saat marah itu akan menjadi sangat malu karena melihat perubahan yang terjadi pada bentuk tubuhnya. Mungkin sampai matanya melotot, hidungnya sampai terbalik, mulutnya sampai membuka selebar-lebarnya karena teriak-teriak, tangannya bisa mengepal dengan sangat kuat dan lain sebagainya. Kalau saja orang itu sadar dan melihat perubahan yang ada pada dirinya saat marah, pasti dia akan malu sebenarnya. Kalau sadar. Hanya karena marah itu memang tidak sadar. Itulah sebabnya justru menjadi jelek seperti itu. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, sungguh lahiriah itu adalah sesuatu tanda bagi batiniah. Sesungguhnya bentuk batiniah jelek pertama-tama, kemudian tersebar kejelekannya itu sampai lahiriahnya, bahkan pada kejelekan-kejelekan berikut. Jadi apa yang nampak pada lahiriah jasmani kita saat marah, kejelekan-kejelekan yang terjadi pada bentuk lahiriah pada tubuh kita saat kita marah itu sesungguhnya
berangkatnya dari jeleknya apa yang ada di dalam tubuh kita. Jeleknya yang ada di dalam batiniah kita yang menyebabkan juga berubah bentuk tubuh kita dengan sangat jelek itu karena pengaruh jeleknya batiniah. Makanya jamaah, Rasulullah itu memang sudah mengingatkan kita. Jadi bahwa di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu baik, maka semuanya akan menjadi baik. Dan selanjutnya kalau segumpal darah itu tidak baik, akan mempengaruhi semuanya menjadi tidak baik. Wahyal qalb, itulah hati. Jadi kalau hati seseorang itu baik, pasti semuanya akan menjadi baik. Kalau hati seseorang itu tidak baik, semuanya juga akan menjadi tidak baik. Kejelekan dan perubahan postur tubuh kita yang jelek saat puncak kemarahan itu sesungguhnya berangkat dari batin kita. Berangkat dari dalam diri kita. Bapak Ibu rahmatullah. Adapun bekas-bekas orang yang sedang puncak marah pada lidahnya itu apa? Maka terlepasnya lidah dengan mencaci dan perkataan yang keji, di mana orang yang berakal malu daripadanya, dan orang yang mengatakannya pun malu daripadanya ketika sedang reda kemarahannya. Demikian itu beserta kekacauan aturan dan kegoncangan kata-kata. Jadi kalau istilahnya bekas kemarahan kita yang berhubungan dengan lidah kita itu, yang kita ngomong sudah tidak karu-karuan itu sebenarnya kalau kita sadar sangat malu jemaah. Kenapa kok saya sampai bicara seperti itu? Bahkan mungkin mesuh-mesuh. Bahkan mungkin kita sudah ngomong apa saja. Itu kalau kita sadar sebenarnya malu jemaah. Itu bekas-bekas kemarahan yang ada di lisan kita, di lidah kita. Adapun bekas kemarahan yang ada pada anggota badan kita, maka adalah pemukulan, penyerangan, pengoyakan pakaian, bahkan sampai pada pembunuhan. Naudzubillah min dzalik. Itu bekas kemarahan. Jadi kita serang, kita robek-robek pakaiannya, bahkan kemudian kita pukul, bahkan kemudian sampai karena puncak kemarahan kita bunuh mereka. Itu bekas-bekas pada anggota badan kita saat kita sedang marah. Kalau orang yang dimarahi lari daripadanya atau hilang dengan suatu sebab dan ia lemah untuk menuntut balas, niscaya kemarahan kembali kepada orang yang marah itu sendiri. Jadi kalau mau memarahi orang, lalu orang yang dimarahi itu tidak ada, maka justru kembali kemarahan itu pada diri semakin memuncak marahnya jemaah. Karena tidak ada yang menjadi sasaran. Itu akan kembali puncak kemarahan itu pada diri sendiri. Sehingga kemudian ia mengoyak pakaiannya, menampari dirinya, bahkan kadang-kadang memukulkan tangannya ke benda-benda yang keras, kemudian berlari seperti larinya orang yang hilang akalnya, bahkan seperti orang yang sedang mabuk, dan seperti orang yang lagi kebingungan. Itu jika orang yang dimarahi justru tidak ada. Lari ke barat, lari ke timur, lari ke selatan, lari ke utara, justru semakin marah karena objek yang dimarahi tidak ada. Justru kemarahannya semakin memuncak. Gitu. Bahkan kadang-kadang jamaah, ia jatuh terbanting. Ia tidak sanggup lari dan bangkit disebabkan kerasnya kemarahan. Dan ia ditimpa seperti pingsan. Dan kadang-kadang ia memukul benda-benda keras. Bahkan memukul binatang-binatang. Lalu ia memukul, memecahkan piring. Dan seterusnya, dan seterusnya.
sampai seperti itu jamaah. Memang orang itu kalau sudah puncak marah itu seperti orang yang sedang pingsan, tidak bisa menguasai dirinya, karena saking marahnya akhirnya justru tidak bisa berbuat apa-apa. Saking marahnya. Ya, itu karena saking marahnya. Sehingga para jamaah, boleh dibilang puncak kemarahan itu kita melakukan perbuatan-perbuatan seperti perbuatan yang dilakukan oleh orang gila. Bagaimana tidak mencaci binatang? Binatang kok dimarahi? Itu kan seperti orang gila. Ya. Lalu berbicara keras pada binatang itu. Sampai kapan kamu tetap begini? Wong binatang kok dimarahi begitu? Itu kan seperti orang gila. Ya. Orang nggak ngerti apa-apa, malah dimarah-marahin seperti itu. Ya. Jadi sampai tidak terkendalikan akalnya. Sehingga kadang-kadang justru saking dia tidak sadarnya, karena memarah-marahi binatang itu, tidak sadar dia mendekati binatang yang dimarah itu, akhirnya disepak oleh binatang. Dan biar kapok baru sadar. Nah, jamaah rahimahullah, adapun bekas kemarahan pada hati, bekas kemarahan pada hati, ya, terhadap orang yang dimarahi, maka timbullah yang namanya iri hati, dengki, menyembunyikan kejahatan, mencaci dengan kejelekan-kejelekan, bahkan bersedih hati, bercita-cita membuka rahasia, merusakkan tabir, mentertawakan, dan lain sebagainya, perbuatan-perbuatan buruk yang lainnya, maka itu semua adalah buah kemarahan yang berlebih-lebihan. Ya. Jadi buah kemarahan yang berlebih-lebihan. Itu semua akibat daripada buah kemarahan yang berlebih-lebihan. Bapak Ibu rahimahullah. Adapun buah kesombongan yang lemah, ya, marah yang lemah, maka itu adalah sedikit harga diri dari apa yang dipandang rendah, daripada menyinggung kehormatan istri, kehormatan budak wanita, ya, menanggung kehinaan dari pandangan rendah dan kecil, ya, kecil jiwa dan kehinaan. Itu juga tercela. Artinya jemaah, itu tadi, kalau belas bahasa Jawanya, ya, nggak punya sifat kemarahan yang kemudian menimbulkan kesombongan, itu juga tercela jemaah. Ya. Karena di antara buahnya adalah tidak ada kecemburuan kalau orang itu tidak punya sikap marah. Ya. Kecemburuan terhadap kehormatan. Ya. Jadi Rasulullah SAW dalam hadis muttafaqun alaih, beliau pernah bersabda, "Inna Sa'dan la ghuyur wa ana aghyaru min Sa'din wa anna Allah aghyaru minni." Kata Rasulullah. Sesungguhnya Sa'ad adalah pencemburu. Dan kata Rasulullah, aku lebih cemburu daripada Sa'ad. Dan sesungguhnya Allah itu lebih cemburu daripadaku. Masya Allah. Jadi, kalau kemudian tidak ada rasa marah sama sekali, tidak timbul rasa marah, sehingga tidak ada rasa kecemburuan, itu memang juga berbahaya. Sesungguhnya cemburu itu diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk memelihara keturunan. Ya. Jika manusia bersikap toleransi terhadap hal yang demikian, niscaya keturunan akan bercampur aduk. Karena itulah dikatakan, setiap umat itu diletakkan kecemburuan pada kaum laki-lakinya dan diletakkan penjagaannya daripada kaum wanitanya. Cemburu Allah berikan pada kita, orang laki-laki. Dan yang harus menjaga cemburunya orang laki-laki itu adalah para wanita-wanita. Para istri-istri. Cemburu Allah berikan pada kita sebagai seorang suami, yang wajib menjaga cemburu adalah istri-istri. Nah,
Dan di antara lemah kemarahan adalah menjadi sebab lemah semangat dan diam ketika menyaksikan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Sehingga dalam hadis, walaupun hadis ini do'if, ya, jadi dijelaskan hadis ini do'if, khairu ummati ahidda'uha. Kata Rasulullah, sebaik-baik umatku adalah orang-orang yang lekas marah di antara mereka. Lekas marah di antara mereka yang dianggap sebaik-baik umat Rasulullah itu apa yang dimaksud? Yakni lekas marah dalam urusan agama. Ya. Jadi kalau dalam urusan agama itu kita santai-santai saja, tidak menimbulkan kemarahan kita, maka kita tidak sebaik-baik umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, jamaah rahmatullah, Allah Subhanahu Wa Taala juga semacam apa ini namanya, memberikan wawasan, ya, dalam sebuah ayat yang kedua dari surat An-Nur, surat yang ke-24 Bu Indri. Allah dawuh, Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Bapak Ibu rahmatullah. Jadi kalau dalam putusan sidang pengadilan, dalam sidang pengadilan Islam, dan dinyatakan itu adalah memang pezina, laki-laki maupun pezina perempuan, dan kemudian hukumannya harus didera, dirajam, ditanam badannya segini, lalu kemudian kita lempari dengan batu, maka Allah mengingatkan kita, wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jadi, karena kita menjalankan agama Allah, jangan belas kasihan, ya sudah, ketemu batu lempar, ketemu apa dilempar. Jadi jangan karena kasihan, lalu mencegah diri kita untuk menjalankan agama Allah. Itu namanya kita sama sekali tidak punya sifat kemarahan. Bahkan barang siapa kehilangan rasa marah, niscaya ia lemah daripada melatih dirinya. Karena latihan tidak dapat sempurna kecuali dengan menguasai marah atas nafsu syahwat, sehingga ia marah kepada dirinya ketika condong kepada nafsu syahwat yang hina. Maka kehilangan marah seperti itu adalah tercela. Nah, akhirnya jemaah, sungguh yang terpuji, nah ini yang terpuji. Sungguh yang terpuji adalah kemarahan yang menunggu isyarat akal dan agama, lalu kemarahan itu bangkit di mana kesombongan wajib dan padam di mana murah hati itu bagus. Menjaga kemarahan ke batas yang sedang adalah istiqomah yang dibebankan oleh Allah kepada hambanya. Dan itulah tengah-tengah
yang disifati kemarahan yang tengah-tengah, maksudnya yang i'tidal tadi, kemarahan yang i'tidal, kemarahan yang tengah-tengah, dan itulah yang disifati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baiknya perkara adalah pertengahannya. Walaupun ini hadis riwayat Baihaqi, tapi dikatakan ini hadisnya mursal. Hadisnya memang hadis dianggap mursal ini, diberi penjelasan memang. Tetapi kita mengambil hikmah saja bahwa sebaik-baik urusan itu memang yang pertengahan. Kenapa kita secara keseluruhan mampu istiqomah di dalam menjalankan ibadah secara umum apa saja? Kok kita mampu istiqomah di dalam menjalankan ibadah itu? Karena kita melakukan hal yang tengah-tengah. Tidak terlalu memberatkan, tidak terlalu ringan. Itu yang menyebabkan kita bisa istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, tidak punya rasa marah sama sekali tercela. Terlalu tinggi volume marahnya tercela. Yang baik adalah yang pertengahan dengan menunggu isyarat akal dan petunjuk agama. Kapan saatnya kita harus marah, kapan saatnya kita tidak marah. Nah, jadi kapan saatnya kita harus marah dan kapan saatnya kita tidak harus marah. Itulah yang terbaik. Ya. Barang siapa condong kemarahannya kepada reda, sehingga merasa dirinya dengan kelemahan, cemburu, dan kehinaan dari dalam menanggung kehinaan dan penganiayaan tidak pada tempatnya, maka seyogyanya ia mengobati dirinya sehingga kuat kemarahan. Jadi kalau orang tidak punya rasa marah sama sekali, maka orang itu harus mengobati dirinya agar punya rasa marah. Barang siapa condong kemarahannya kepada berlebih-lebihan sehingga menariknya kepada kurang perhitungan dan meletakkan perbuatan-perbuatan keji, ya, melakukan perbuatan-perbuatan keji, maka seyogyanya ia mengobati dirinya agar ia berkurang dari tanda-tanda kemarahan dan berdiri di atas tengah-tengah antara yang hak di antara dua tepi. Jadi kalau sama sekali tidak punya marah, obati diri kita biar punya rasa marah. Kalau marahnya terlalu tinggi, obati diri kita sehingga volume kemarahan kita bisa berkurang dan kemudian kita menuju ke hal yang tengah-tengah tadi, marah karena memang saat itu kita harus marah dan tidak marah memang saat itu kita tidak harus marah. Itulah jamaah hakikatnya marah. Kapan saatnya kita harus marah, kapan saatnya kita tidak boleh marah. Maka itulah jamaah, jalan yang lurus. Dan itu lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Kalau ia lemah daripada demikian, maka hendaklah ia mencari agar mendekatinya. Ya, agar kita mendekatinya. Assalamualaikum. Allah Subhanahu wa taala dawuh di dalam surat An-Nisa ayat 129. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal mail fatadharuha kal mu'allaqah. Indri, silakan. Ya Ustaz, ayat 129 ya Ustaz. Ya, 129. Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi jemaah,
dalam rumah tangga, kita juga tidak boleh terlalu menyayangi yang satu, terlalu kita biarkan yang lain. Tidak boleh. Ya. Walaupun tidak mungkin kita mampu berbuat adil dengan sempurna. Walaupun kita tidak mungkin mampu berbuat adil dengan sempurna. Tetapi jangan terlalu condong kepada yang satu. Terlalu kita tidak kita hiraukan atau kita biarkan kepada yang lain. Ya, tidak baik. Bagaimana? Ya, upaya adil di tengah-tengah. Walaupun kata ayat tadi, tidak mungkin kita bisa berlaku adil di antara istri-istri kita. Ya, kalaupun kemudian ada kecondongan satu di antara dua, maka jangan berlebihan. Berlakulah di tengah-tengah. Okay? Berlakulah di tengah-tengah. Maka para jamaah, tidaklah setiap orang yang lemah melakukan seluruh kebaikan, sayugjanya ia melakukan semua kejelekan. Tapi sebagian kejelekan itu lebih ringan daripada sebagian yang lain, dan sebagian kebaikan itu lebih tinggi daripada sebagian yang lain. Artinya begini jamaah. Kalau kita ini menjadi orang yang lemah untuk melakukan seluruh kebaikan, ya jangan berarti kemudian kita ini melakukan semua kejelekan. Jadi jangan karena kita beralasan lemah melakukan kebaikan, kemudian kita melakukan semua kebaikan. Jangan. Ya, tidak boleh begitu. Sejelek apapun perilaku, sikap, dan perbuatan yang kita lakukan, harusnya jamaah di sela-sela itu kita tetap wajib berusaha untuk bisa melakukan kebaikan. Ya, jangan karena tidak bisa melakukan kebaikan, lalu 100% kita melakukan kejelekan. Jangan seperti itu. Ya. Kalaupun kita belum bisa menjadi orang baik 100%, maka jangan menjadi orang yang tidak baik 100%. Tidak boleh. Kita tetap ada ikhtiar dan upaya agar kita juga tetap bisa melaksanakan nilai-nilai kebaikan dalam ketidakbaikan kita itu. Itu upaya agar kita tidak terlalu ya, tidak jomplang antara tafrid dengan ifrat. Nah, makanya di tengah-tengahnya itu, gitu ya, di tengah-tengah itu. Dan bahkan tentu para jamaah kita semua menginginkan bahwa nilai-nilai kebaikan yang ada pada diri kita harusnya lebih banyak ya dibandingkan dengan nilai-nilai kejelekan yang ada pada diri kita. Itulah jamaah 3 tingkatan marah yang menunjukkan sekaligus menunjukkan hakikat marah itu seperti itu. Demikian jamaah yang bisa kami sampaikan dan kami kembalikan kepada Bu Ririn. Monggo Bu Ririn.